Ya luar biasa lah kalau mau hitung jahiliyah ya, minjem bahasa jahiliyah ya luar biasa. Maka hadir pesantren untuk menjadi obat pada saat itu. Bahkan kiai sering dianggap sebagai tabib yang paham sekalian termasuk ngobati wong. Pesantren itu diawali, biasanya di Jawa itu kebanyakan pesantren itu selalu berada di tempat-tempat yang di situ penuh dengan hal-hal yang memang perlu dilawan. Misalnya Darussalamah ini sendiri ceritanya dulu. Di Darussalamah ini mungkin dulu, ya menurut cerita orang tua kami, itu tempat atau pusatnya maksiat. Jadi di mana ada orang ngumpul di situ ya orang berjudi atau orang adu ayam, nambah esotik itu mengawali pesantren itu justru di tempat-tempat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa dengan podcast Darussalamah yang mungkin kalau dibilang ini untuk segmen yang kesekian kalinya, paling tidak sebagai satu bentuk upaya kita lakukan dalam rangka bagaimana kita melakukan proses kebersamaan berbicara tentang persoalan tema-tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tema hidup. Kali ini di podcast Darussalamah di awal kita akan bicara tentang persoalan pesantren dengan segudang tradisi dan juga ya pengharapannya di masa mendatang lah. Hadir di hadapan kita adalah ya kalau mau dihitung alumni santri, gitu. Walaupun sudah dan kemudian ada alumni yang baru saja, gitu kan. Satu dari Jombang, kemudian satu dari Kediri. Kita nanti akan berbicara tentang obrolan-obrolan sekitar pesantren dan ya, tradisinya lah. Kita melihat bahwa dalam sejarah mungkin kita juga paham. Ketika zaman Belanda dulu, pesantren itu menjadi luar biasa. Kalau bicara tentang kemerdekaan, perlawanan para kaum santri di basis pesantren itu luar biasa. Bahkan oleh penjajah, kelompok pesantren itu dipinggirkan. Maka kita sering dulu bahwa ketika bicara pesantren itu santri yang didikan, yang santri dari kelompok sarungan, pinggiran, masyarakat desa, dan sebagainya. Tetapi kita akan mampu menepis itu karena dengan kondisi sekarang. Jadi orang nggak bisa meremehkan begitu saja dengan kondisi santri yang sekarang dalam tanda kutip. Walaupun kita melihat dulu bahwa persyaratan pesantren ketika saya kecil ya harus ada kiai, harus ada masjid, harus ada godaan, harus ada kitab menjadi bahasan, kemudian harus ada santri yang diajarkan, harus ada pengelola. Tapi sekarang memang di kota-kota besar muncul ada ya pesantren yang mungkin aja nyun sewu, ada pesantren tahfidzul Quran. Prasyarat-prasyarat yang ada itu sebenarnya masih jauh kalau menurut saya. Saya tidak tahu standarisasi yang dibuat oleh Kementerian Agama. Kalau dulu saya melihat ketika kecil seperti itu. Bahkan pesantren-pesantren itu rata-rata kenapa kok di lingkungan masyarakat yang ya abangan, lingkungan tanah dan lokasinya ya banyak demit gitu ya, banyak demit ya. Itu yang paling terpinggirkan dari masyarakat. Iya, artinya dulu tontonannya begitu. Jadi masyarakat yang abangan, masyarakatnya yang ya luar biasa lah kalau mau hitung jahiliyah ya, minjem bahasa jahiliyah ya luar biasa. Maka hadir pesantren untuk menjadi obat pada saat itu. Bahkan kiai sering dianggap sebagai tabib yang paham sekalian termasuk ngobati wong. Nah sekarang banyak muncul pesantren di perkotaan itu ya mungkin faktor itu tidak banyak dipakai. Maka kita berharap pada ke depan itu menjadi pertimbangan bagi di Kementerian Agama ketika melihat pesantren itu sesungguhnya bagaimana. Baik para pemirsa, untuk kali ini walaupun waktunya agak malam, kita akan bicara tentang seputaran lah dengan bahasa santai kita walaupun memang kopinya nanti belum datang. Karena ada yang saya sampaikan di depan tadi, beliau adalah alumnus dari alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Pekalongan Jombang. Dan di samping saya Gus Sifaudin Wahid dari Kediri ya di Pondok Sumbersari ya, di Sumbersari Kediri, di Pare Kediri. Jadi kedua orang itu walaupun satu barusan ya belum lama lah intinya, Boyong belum lama Gus ya. 2023 kalau
Kalau boleh panggil, saya manggil senior Mas Muin, sudah alumnus tahun 96 lah ya, 94 atau 86 saya. Oh, 86 lah sudah alumnus. Ya. Baik, pemirsa, jadi kita akan obrolan biar santai. Nanti kita paling tidak ada ilmu yang kita dapat, karena yakin sajalah ketika kita ketemu ngobrol itu ada manfaat yang bisa kita ambil. Mas Muin, jenengan dulu berarti di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterangan Jombang, Mbah Yai Musta'in Romli ya, Musta'in Romli. Kalau melihat perkembangan sekarang bahwa ya harus diakui tradisi, segudang tradisi di pesantren itu luar biasa. Termasuk dengan budaya, tradisi unik dan sebagainya, ya banyak lagi. Kalau melihat perbandingannya sekarang, sampean melihatnya bagaimana pesantren, perkembangan pesantren? Saya pribadi melihatnya, kalau dari sisi konsep ada pergeseran. Seperti yang disampaikan oleh Mas Latut tadi di awal, pesantren itu biasanya diawali dari kiai kan ya. Kemudian adanya kiai, adanya kurikulum yang mengacu pada kitab kuning, kemudian adanya godaan dan seterusnya. Sementara hari ini pesantren itu bisa menjadi seperti spesialis-spesialis gitu. Artinya kelompok-kelompok yang sebenarnya, kalau saya bisa mengatakan ya, kalau boleh mengatakan, sebenarnya nggak mengenali tradisi pesantren itu sendiri. Pesantren itu diawali, biasanya di Jawa itu kebanyakan pesantren itu selalu berada di tempat-tempat yang di situ penuh dengan hal-hal yang memang perlu dilawan. Misalnya Darussalamah ini sendiri, ceritanya dulu. Di Darussalamah ini mungkin dulu, ya menurut cerita orang tua kami, itu tempat atau pusatnya maksiat. Jadi di mana ada orang ngumpul di situ ya orang berjudi atau orang A2 ya mau nambah esodik, itu mengawali pesantren itu justru di tempat-tempat seperti itu. Kalau hari ini kebanyakan pesantren itu didirikan dengan apa ya? Atau dengan kata lain gini, kalau dulu sebagai penentu itu kiainya, ketika mendirikan pesantren itu faktor kiainya yang ada ya, dengan segudang ilmu dan wawasan yang dimiliki, kemudian beliau mendirikan pesantren. Sekarang kadang-kadang muncul gedungnya dulu, belum ketemu kiai gitu kan. Rata-rata seperti itu. Apakah ini yang dimaksud pergeseran tadi ya? Padahal kalau dulu jelas bahwa kiainya muncul, kemudian segudang pengetahuan, kemudian ada santri, ada kitab kurikulum yang diajarkan, yang kalau gampangan ngomong dulu kan namanya kitab kuning ya. Iya, kitab kuning. Pandangan saya memang itu memang ada. Jadi rata-rata sekarang itu lebih arah manajemen. Kalau manajemennya, pengurusannya ya. Atau mungkin karena gini, mungkin sekarang dianggap abadnya sudah modern, sudah IT-nya memang harus dilakukan, kemudian sehingga mempermudah pendirian pesantren ini dengan seperti itu. Muncul ada pesantren, gedungnya dulu, kiainya bahkan belum nemu gitu kan. Kalau jenengan melihat itu bagaimana? Ya sebetulnya ini kan memang keluar dari konsep awal gitu ya. Dari secara itu kan pasti duluan kiai, santri, itu asrama dulu. Asrama, ketaan. Di Salafi, pondok Salafi yang ada di Jawa. Itu bangunannya saja kan swadaya. Nah betul. Artinya dia nyusul lah, tidak mengutamakan bangunan dulu. Sehingga sebetulnya kalau di konsep lebih baik, asramanya itu bisa lebih modern, bisa lebih baik. Karena juga ada tantangan buat alumni. Ya. Karena ini tinggalan lama kan, sejarah kami. Ya persis. Di Darul, di tempat kita itu sendiri seperti itu. Kita bisa melihat ya, misalnya dulu kita kenal ada asrama Sumbersari, gitu. Ada asrama Silersari, yang itu dibangun oleh para wali-wali santri. Bahkan sekarang yang banyak itu ada Gus di Jawa Barat, di Banten, rata-rata di Serang. Pondok-pondok memang nggak ada begitu besar. Bahkan mereka membangun sendiri barak, semacam barak, jadi kotaan, semacam ya gardu-gardu lah. Itu bahkan tradisi masih sampai sekarang masih ada. Kita aja sudah mewah gitu kan. Itu juga sama. Itu memang bangunan yang dibikin dari swadaya santri. Bukan manajemen, kekuatan manajemen enggak. Memang swadaya santri. Ya kalau mau diubah secara konsep awal itu kan tantangannya juga apa ya? Itu perjuangan membuat aja udah
berdarah-darah. Ya berarti gini, artinya bahwa pergeseran itu mengharuskan geser gitu kan. Mungkin karena Iya, kalau zamannya ya. menurut saya harus. Jadi memang haruskan geser Begini, gitu ya. begini. Kalau dulu harus kiainya dulu harus ada dan Ya. sebagainya dengan kondisi di masyarakat yang membutuhkan. Sekarang kan gampang aja karena merasa ada duit, ada tokoh bangun godaan gede, bangun gede, jadikan namanya pesantren, Hifdzul Quran dan sebagainya. Nah, begini, kalau saya melihatnya begini. Kalau dari sisi apa ya, pesantren yang baru-baru oke lah biar itu ya jalan. Tapi pesantren sebesar atau yang punya tradisi sejarah seperti Darussalamah ini misalnya, kalau kita melihat yang terjadi di Jawa, itu kita juga harus ikuti. Kan gini, kalau sekitar 15-20 tahun yang lalu, atau 25-30 tahun yang lalu, orang ke Darussalamah itu, di rumahnya itu masih geribik, lantainya tanah. Di Darussalamah sudah pakai pampang, pakai segala macam. Nah, kalau pesantren seperti kita, ya pesantren yang punya tradisi besar seperti Darussalamah itu tidak juga mengimbangi, nanti santri-santri yang sukses secara ekonomi, kemudian ingin memondokkan anaknya nggak kerasan, maka kita harus memfasilitasi. Itu yang sudah dilakukan misalnya seperti Al-Makrusia, kemudian Sidogiri itu melakukan itu. Jadi oke lah, ada sekelompok orang yang katakanlah minhum ya, mengambil konsep kita, kemudian mendirikan pesantren-pesantren. Tapi kita juga nggak boleh jangan diterjemahkan sekarang nanti aja ya. Pengertiannya Minggu nanti menjelaskan. Artinya gini, nah sekarang saya melihat begini. Mohon maaf motong. Jadi sekarang kalau dulu memang kita melihat ada pondok pesantren salafiyah gitu, ada salaf. Sekarang apakah memang mengharuskan? Jadi sekarang itu nampaknya yang salafiyah itu sudah bergeser. Walaupun memang kita tidak menafikan data itu masih banyak. Di Jawa masih banyak, di Darussalamah kita masih pegang tradisi salafiyah. Kita masih ada kan kajian kita punya. Tapi di beberapa pesantren kemudian ada yang juga menggunakan sekolah formal. Menurut jenengan itu memang apakah merupakan satu keharusan karena zamannya seperti ini? Apakah perlu juga kemudian ada tradisi yang tetap ditahankan? Contoh dari Darussalamah ini kita masih katakan ada pondok pesantren sistem salafiyah gitu kan. Tradisi kaji kita punying dan sebagainya, dan berharap nanti tengah masyarakat mereka akan menjadi. Kalau saya pribadi, yang salah tetap harus dipertahankan. Kemudian kita juga harus tetap mengikuti apa namanya yang baru. Kondisi zaman yang mengharuskan itu karena ya. Begitu. Terlibat. Kekhawatiran kita nanti santri yang secara misalnya ya kemudian menjadi pejabat atau menjadi pengusaha ingin memondokkan anaknya nggak kerasan, mungkin bapaknya masih ngotot tapi ibunya yang nggak tahan ketika anaknya nangis. Nah itu oleh karena itu ya kita harus memfasilitasi itu, harus mendirikan bangunan yang paling tidak menyamai dengan yang mereka. Nah, kalau jenengan Gus ketika di Pare ya di Pare, itu sistemnya masih salafiyah sebenarnya. Iya. Ya. Di sana rata-rata masih banyak yang salafiyah atau kemudian banyak yang juga menggunakan formal. Karena yang saya di Terongan Jombang itu kan sudah formal ya. SMA-nya, SMP-nya kan masih ada. Tapi kajian kita pun ini masih berjalan sampai sekarang masih ada. Kalau menurut jenengan itu gimana? Apakah memang satu keharusan? Ya kebetulan waktu di Pare itu ya saya sering ke Jombang, dulu. Kebetulan juga banyak teman juga. Yang saya lihat memang di wilayah Jombang itu arus modernisasi itu luar biasa. Ya, dan bedanya dengan di Kediri itu memang tradisi salahnya masih di lebih kental di Kediri ya. Kental Kediri. Tapi ada yang berhasil mempertahankan, juga ada yang masih perlu banyak koreksi. Saya juga datang ke pondok Gunung Agung, juga di pondok Bencong, ada di Sumbersari, Kuagian, ada lagi Bendo ya. Bendo ya, Bendo. Itu apa namanya legend banget itu. Iya, Bendo. Nanti di Petok ya, Petok ada Poso. Dan itu saya lihat yang masih dalam tahap koreksi. Beliau-beliau yang ada di sana, tantangan generasinya tetap ya kayak kita ya.
Ya artinya di mana di sana masih tradisi salafiyahnya masih kental masih diutarakan. Itu masih bertahan. Dan gitu ya. Cuma untuk generasi yang baru COVID aja kayak kita ini. Di sini juga dibangun sebuah Ya buat ada Untuk mengakomodir itu ya. di bus kausan. Iya. Kan ada tempat yang salaf ya. Sudah beliau juga membuka yang Formal. Terus gini Gus. Jadi ya kita melihat berbicara tentang kualitas yang mereka produk salaf itu nggak kalah. Pimpinan-pimpinan negara, pimpinan pemerintahan sekarang mereka banyak yang basic pesantren sekarang ya. Basic pesantren yang ya dari salafiyah ya, walaupun mereka kemudian ada yang di sekolah formal. Tapi paling tidak kalau kemudian kaitannya dengan pengayaan wawasan dan sebagainya sebenarnya tidak kalah dengan persoalan itu. Hanya sebenarnya orientasi yang dibangun itu di arah mana sebenarnya pengen menjadikan santri itu ke arah mana gitu. Ketika sekarang ada perbedaan kaitan dengan sistem dan sebagainya, sehingga mengharuskan di pondok pesantren itu ada forum formal yang harus dibangun. Apakah memang kebutuhannya di sana? Tapi sekali lagi bahwa di pesantren salafiyah pun contoh tradisi bahwa di Darussalamah ini kita melihat bahwa mereka kelas 3, yang kelas 3 aliyah itu untuk membuat proposal, bahkan semacam skripsi. Yang uji tidak hanya 2 orang, ada 8-9 orang yang menguji mereka untuk mempertahankan makalah mereka. Ya di kampus itu mereka ujian skripsi hanya dihadapi 2 atau 3 orang selesai. Ini sampai 9 orang. Ini satu kemampuan yang diinginkan. Yang kedua bahwa amanah dari pimpinan pesantren pengasuh itu bahwa berharap mereka nanti aktif di organisasi lah. Sehingga ke depan mereka itu tidak menjadi orang yang kemudian nampak asing berada di dunia luar. Mereka sudah terbekali oleh keilmuannya, skillnya, kepemimpinan dan sebagainya, pemahaman itu. Apakah memang ini harus dilakukan seperti itu? Apakah rata-rata di salafiyah di Jawa itu memang sudah melakukan metode-metode ini? Mereka diberikan kemampuan lebih tentang persoalan itu. Ya saya tahu. Hari ini banyak sekali ya pondok pesantren itu membuka bidang pendidikan strata swasta. Itu sudah bukti bahwasanya di dalam setiap program itu fasilitas untuk menjamin output agar bisa seimbang dengan yang lain itu fakta. Jadi bukan berarti beliau-beliau yang ada di sana itu stuck di situ saja. Enggak. Inovasi itu terus. Kajian usaha, kajian untuk pendidikan. Saya sudah pendidikan. Iya, namanya pendidikan itu, pesantren itu kan, ya pendidikan apapun. Sebenarnya stakeholder utamanya kan, penerima manfaat utamanya itu kan masyarakat. Jadi kalau alumninya belum melakukan apa-apa, maka pesantren itu atau lembaga pendidikan itu belum dinilai apa-apa kan gitu. Satu contoh misalnya, meskipun di lembaga formal yang kita miliki hari ini, SMP ya, itu tadi kebetulan Abah cerita, salah satu alumninya bisa masuk ke MAN-IJ yang sekedar informasi saja, untuk tahun ini tuh pesaingnya 39.000. Jadi anaknya satu slot itu. Ya, pesaingnya itu 39.000 anak. Ini masih dikelola dengan apa adanya gitu loh ya. Saya bayangkan kalau nanti apa yang sering diceritakan oleh teman-teman bahwa kita nanti akan buat semua kelas unggulan seperti mereka-mereka yang buat, nggak ada salahnya karena itu bagian dari hira, bagian dari siar kita gitu. Kalau misalnya alumni Darussalamah bisa masuk sekolah-sekolah unggulan di luar tanpa bimbel, padahal anak-anak yang di sekolah-sekolah khusus itu misalnya dari SMP Negeri Jepara atau dari MTS 1 Metro itu ikut bimbel loh bisa masuk MAN-IJ. Tapi saya itu melihat dengan yang lain juga ada satu prinsip dari penerus ini menganggap kita itu harus mempertahankan produk yang original ini. Dengan mengembangkan, saya tidak menyalahkan itu. Memang pada faktanya aslinya kita memang, tapi saya tidak menyalahkan. Dan program baru dengan inovasi baru ini juga baik menurut saya. Nah, ini Gus, ini yang menarik menurut saya. Jadi satu sisi bahwa perlu tumbuhan tentang inovasi, ya, jadi tentang manajemen modern yang harus dibangun di pesantren-pesantren. Tapi ada satu sisi bahwa ada tradisi memang harus dipertahankan. Tadi ya satu contoh. Contoh sekarang begini,
bicara tentang barokah. Menurut Iya. saya, kita bicara barokah. Harus diakui bahwa yang ngalah barokah itu memang masih menjadi tradisi di kental di Pondok Pesantren terutama di Salafiyah. Apapun bentuknya bahwa itu memang harus dipertahankan. Apapun harus dipertahankan. Satu contoh bahwa ada santri ketika belajar kaitannya dengan taklim dan sebagainya, penghormatan dengan gurunya, dan harus diketahui bahwa model proses pendidikan yang bagus itu kaitannya dengan penciptaan moral, etika itu di pesantren itu harus diakui. Yang pertama. Yang kedua, ya kaitannya dengan barokah itu. Kita melihat bahwa kalau di lingkungan pesantren wajar ya, tapi mereka yang santriannya kental, satu contoh ketika di kegiatan taruhlah kegiatan tamunya wong NU gitu kan di pesantren, santri itu sudah siap apapun resikonya bahwa dia melakukan tradisi, dia memperhatikan sendal atau sepatu yang dipakai oleh para tamu, itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, menurut jenengan sekarang berbicara tentang barokah tadi, itu memang masih perlu apa ada atau memang perlu hal seperti ini relevan, sangat relevan. Kebetulan saya itu mungkin masih dalam kandungan diajak ke pondok ini. Saya dari kecil itu udah diajak ke sini, dan saya perhatikan betul ketika Abah nunjuk calon pengurus, calon guru, itu bukan yang paling cerdas di kelas itu biasanya. Tapi ada yang cerdas. Ada beberapa yang cerdas-cerdas, tapi dia kadang-kadang ada yang sangat cerdas juga nggak terpilih. Kenapa? Ya itu tadi, ada apa ya namanya, semacam pandangan batin ya, semacam basiro yang itu nggak bisa ini. Nah, saya punya contoh yang betul-betul empiris. Salah satu alumni angkatan-angkatan awal, saya nggak usah sebutkan namanya, orangnya masih hidup ya, di pesantren kita ini, itu dulu ada yang sangat cerdas, luar biasa. Ketika tamat ya khatam dari sini, dikirimlah dengan salah satunya Pak Suswadi ke Lirboyo. Nah di sana beliau itu mondok lagi di Lirboyo. Di Lirboyo itu ketika nyantri, ini orangnya masih ada, dia tidur. Jadi ustadznya sedang ngajar itu dia tidur. Atau dengan bahasa ada laduni ya? Iya, masih ada laduni. Apa itu? Bukan laduni, dia itu cerdas. Maksud saya ini memang kecerdasan ya. Maksud saya cerdas. Tapi nggak berkah tadi, kaitannya dengan nggak berkah tadi. Nah, kemudian ketika ustadznya itu menegur, dia nunjukkan kepandaiannya. Ya. Dia hanya melihat satu halaman. Kalau ustadz itu melihat baca gini, kemudian nulis, baca, nulis. Dia satu halaman gini langsung ditulis. Karena dia sudah tamatan sini. Jadi bayangkan kualitas yang lulusan awal itu. Tapi hari ini juga nggak jadi kiai besar. Enggak, artinya begini, ya, di samping cerdas, ya mungkin maka saya tanya di depan tadi katanya dengan keberkahan kan, ya, barokah tadi, karena nggak barokah tadi. Karena masih ada nggak menurut jenengan tadi, Gus? Ada nggak? Kalau dulu kan ada namanya ilmu laduni ya. Iya. Ya terlepas dari persoalan ya kemampuan dan sebagainya, memang yang punya yang mampu memberikan kepintaran itu adalah ya Allah gitu kan. Ibaratnya ketika orang dia jarang kemudian kelihatan tekun dan sebagainya, tapi cerdasnya luar biasa di luar biasa. Berarti kan kalau orang dulu mengatakan laduni itu masih menurut jenengan masih ada nggak? Di tradisi itu kalau di kalangan pesantren memang itu kita semua kenal tokoh-tokoh seperti misalnya Subhan JE ya. Tokoh-tokoh yang dia Gus Dur lah ya. Sekolah formal Subhan JE dulu lah sebelum Gus Dur ya. Dia formalnya hanya SMEA ya, sekolah menengah ekonomi atas. Tapi dia menjadi abroad lecturer, jadi dosen tamu di universitas Amerika. Ngajarnya apa? Ekonomi pembangunan. Dia jadi dosen pasca sarjana di itu Subhan JE. Jadi tokoh besar sebelum Gus Dur. Ya kalau saya soal barokah itu sudah banyak yang cerita kanan kiri. Ya artinya kita tetap percaya bahwa barokah itu tetap ada. Intinya poinnya itu. Barokah itu tetap ada. Kalau kita mengkuliti satu persatu, saya kira dengan unsur barokah itu tokoh hari ini tetap ada. Ya artinya bahwa kita masih percaya bahwa tradisi segudang tradisi, beberapa tradisi di pesantren ini memang harus banyak yang harus masih perlu dipertahankan. Jadi ketika santri bicara tentang barokah dan sebagainya, munculnya
orang cerdas yang tadinya dianggap nggak tekun tapi kemudian muncul menjadi pemimpin di luar karena sekarang masih ada luar biasa. Artinya ini menjadi satu bentuk bagaimana kembali kepada ya tradisi yang ada di pesantren tadi. Ya, bagaimana mengelola tadi. Nah, dengan kaitannya dengan nanti produk itu di masyarakat atau kemudian mengenalkan pesantren itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan segudang persoalan itu kan. Kalau hari ini barangkali yang bisa menjadi semacam rujukan orang yang ditakdir oleh Allah tidak pernah mengikuti pelajaran formal satu kalimat pun atau satu kelas 1 jam di dalam kelas formal, tapi memiliki keilmuan yang luar biasa itu Gus Bah itu. Jadi itu yang hari ini betul-betul menaikkan gengsi pesantren dari sisi anu. Kalau sampean mensikapi ini wujud dari barokah. Iya, barokah ilmu yang betul-betulan. Artinya itu satu pembuktian bahwa produk pesantren salaf yang betul-betul masih murni itu secara intelektualitas dia bisa sejajar bahkan lebih tinggi dari ulama-ulama dunia. Karena kalau menurut cerita beliau sendiri kan masih sering itu dari Yaman, dari mana berkonsultasi dengan beliau. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya barokah itu tidak seperti apa ya, membuka Nah, ini gampang membayangkan proses ada pembelajaran. Ada proses pembelajaran. Makanya Gus ya kadang-kadang yang saya katakan tadi di depan bahwa kita tidak tahu waktu kita dia tetap mengkajiannya di luar itu kan kita tidak tahu ternyata punya kecerdasan luar biasa. Karena artinya kita percaya bahwa masih ini masih ada di pesantren-pesantren itu. Pasrah iya juga iya. Terus. Terus. Ya makanya Gus Bah kan bercanda. Bikin laduni apa? Jam 3 bangun saya matlaah sampai subuh katanya. Iya. Oke, kita kembali sekarang katanya dengan pesantren tadi. Dalam perkembangannya sekarang ya di samping tradisi yang segudang tradisi tadi kemudian ada hal yang yang harus diselesaikan ketika bicara tentang tantangan ke depan. Kalau kasus tahun-tahun kemarin bahwa ya nyun sewu pesantren itu kadang-kadang menjadi ajang bagi kelompok pihak ketiga, kemudian ya jadi sasaran lah ya. Apakah kemudian kasusnya berkelas atau tidak berkelas yang menyangkut santri, itu ketika pembulian dan sebagainya, hingga yang saya banyak pesantren kan kemarin akhirnya kemudian dipaksa untuk mengeluarkan ya dendanya lah dari. Nah, menurut jenengan Mas In, artinya ketika melihat kondisi seperti apa yang harus dilakukan oleh pesantren itu tadi. Karena banyak sekarang masih ada beberapa pesantren di Rawan Utara, di kampung. Jadi itu banyak yang tadinya memang ya oleh pihak ketiga menjadi ajang akhirnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus membekali para pengurus. Menurut jenengan bagaimana itu? Di musyawarah penutupan pembukaan atau penutupan tahun itu saya sudah usulkan ada semacam BIMTEK semacam seluruh pengajar para ustadz itu diberi semacam workshop lah ya, workshop ya itu memang perlu itu pengayaan edukasi bagi mereka tentang hukum-hukum yang basic aja. Misalnya kapan sebuah tindakan itu masih masuk ranah edukasi atau dia sudah menjadi kriminal misalnya. Kapan sebuah tindakan itu masih masuk ranah pengajaran, kapan dia sudah menjadi penganiayaan misalnya seperti itu. Sehingga kita selamat nantinya dari hal-hal yang nggak perlu seperti itu. Karena memang jadi guru hari ini itu seperti buah simalakama. Jadi nggak boleh anak ya, apalagi sekarang kan di sekolah negeri sistem zonasi. Zonasi itu mereka bisa baca goblok dua blok harus bisa diterima. Dan ketika dalam prosesnya mereka nggak boleh namanya nilai di bawah 85, nggak boleh nggak naik, bahkan tidak boleh tidak diluluskan, boro-boro dikeluarkan. Stres bagi pengajar sekarang seperti di sekolah umum seperti itu. Tapi sama Pak Mukti hanya dirubah. Menurut jenengan untuk pesantren untuk menanggulangi hal seperti tadi kita berharap bahwa tidak terjadi lagi lah ke depan kemudian pesantren itu jadi sasaran mereka pihak ketiga yang ini mengambil keuntungan. Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Atau punya pandangan yang sama jenengan santri yang sudah kalau seriolah di samping pesantren punya pendamping hukum. Kita harus punya. Harus ada harus ada semacam lembaga yang ngurusi itu sehingga
pengasuh pesantren itu nggak disibukkan oleh urusan-urusan yang nggak penting seperti itu. Terutama pengelola ya, mungkin Ya. ada pengelola, ada kajian hukum, ada semacam workshop, Iya, sehingga bekal itu tidak hanya bicara tentang pengelolaan sekarang, tetapi ketika bicara tentang mengkaji juga dengan persoalan di dunia di luar iya. Dan pesantren, kita kemudian sistem hadirkan narasumber pendidikan, yang memang kompeten. sampai ke depan. Menurut jenengan gimana itu? Ya, untuk menyikapi hal seperti ini ya, kita ada dua pandangan. Yang pertama, melihat itu sebelum terjadi atau setelah terjadi. Iya, Kita preventif dan melihat dampak dan potensi. Ya kalau kita melihat dampaknya, nanti pasti kita atur sebuah manajemen ya, agar pendampingan. solutif. Ini sebuah permasalahan di mana biar clear. Kalau sebelum terjadi, kita tetap beri tadi. Iya, edukasi. Ya artinya perlu ya bagi Perlu. edukasi bagi para pengajar dan sebagainya ya. Jadi peluang dan ancaman ini betul-betul kita create dengan maksimal. Sehingga kita berharap ke depan tidak lagi ya pesantren menjadikan ajang bagi mereka dalam tanda petik kita pihak ketiga Kita tadi. juga jangan sampai anti juga. Ya betul kita Pasti, pahami itu. Karena Kita ya pahami seperti banyak di media yang diunggahkan, kita selalu ada apa ya? Ya, mohon maaf partai seperti itu. Otoriter. Ya. Otoriter. Ya mungkin saja ya mungkin aja kemudian menjadi kajian kita semua di kalangan di dunia pendidikan lah, terutama di pesantren itu tentang manajemen pengelolaan termasuk pengajaran dan sebagainya dengan pola-pola ya yang mendidik pola edukasi lah gampangannya seperti itu, sehingga ke depan tidak lagi menjadi sasaran bagi mereka tadi. Tapi kan awalnya memang harus ada Tapi nggak boleh bekal juga bagi pesantren mereka. terlalu ini. Otoriter itu tetap harus ada. Ya, enggak, saya sepakat Karena itu otoritatif. artinya ketika bicara situasi memang harus ada. Makanya saya memang sepakat karena memang saya sering saya sampaikan bahwa termasuk mohon maaf saya juga memang juga walaupun saya fakultas ilmu sosial ilmu politik gitu ya, menjadi santri di Rejoso Peterongan Jombang, saya fakultasnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tapi ketika pulang saya harus berhadapan dengan anak-anak dengan pola sikap dan sebagainya. Saya memang sepakat ketika berbicara tentang ya pendidikan itu harus doktrinal, kemudian keras dan sebagainya, sehingga tidak kendor. Nah, kalau kemudian pada persoalan kemudian ya undang-undang KPAI kepada anak harus diberikan dan sebagainya, kan persoalan ini bicara tentang didikan gitu. Pendidikan. Ini pendidikan. Maka saya sepakat di pesantren masih ada oh ya bahasa otoriter memang harus ada aturan harus diterapkan. Tapi kembali lagi sekali lagi ya bahwa yang penting aturan itu mungkin sekarang harus tertulis dan itu menjadi wacana semua harus memahami. Sehingga nanti ketika ada hal yang muncul kita punya hal yang sudah disepakati. Memang di internal itu banyak yang terlewatkan dalam cara mengaplikasikan pekerjaan itu. Jadi hal-hal yang tidak sampai ini yang sulit untuk kita masukkan karena banyak kegiatan. Gini Gus ya, kita secara ini sudah ada yaitu apa namanya peraturan ya, semacam anggaran yang dibuat oleh Gus itu ya. Tapi kan di tingkat operasionalnya itu kan nggak seragam karena kecerdasan masing-masing pengurus beda-beda. Oleh karena itu maka harus ada semacam apa namanya bahasanya tadi workshop. Jadi bagaimana sih menerjemahkan takjir seperti ini, batasannya seperti apa dan seterusnya misalnya. Itu penting karena kalau nggak ada keseragaman itu bahayanya seperti itu tadi dimanfaatkan pihak ketiga. Itu berarti bahwa langkah pembekalan kepada para pengurus harus dilakukan ya. Sepakat bahwa kita lakukan itu. Sehingga kita tidak hanya memahami konteks itu dalam di intern saja, tapi kan di luar banyak soal yang juga menjadi pemahaman kita semua, terutama para pengajar, para pengelola, para ustadz dan sebagainya. Sehingga apa yang pernah diisukan dulu oleh para penjajah bahwa pesantren itu kelompok pinggiran, sarungan, budikan, itu kan sudah tertepis. Walaupun memang kita masih menggunakan sistem salafiyah, paling tidak kan kita masih mempertahankan itu tetap. Yang kedua, pemikiran kita sudah pemikiran modern. Kita sepakati dengan bahasa tadi harus sekali. Kalau kemudian kita membiarkan itu nampak berjalan alami tanpa kemudian ada upaya pengelolaan dan sebagainya, mungkin ya akan sama aja tuduhan itu agak utama. Jangan kan? Seperti apa ya, sudah jadi masalah baru kita kebakaran. Iya, kadang-kadang gitu kan. Karena enggak antisipasinya, di perencanaannya lemah gitu. Iya, bahkan saya dengar bahwa di Darussalam kita sudah pernah memulai itu
bahkan dulu menghadirkan dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki NU, kemudian ada pihak RMI, termasuk dari Polres, untuk memberikan edukasi dengan apa dulu ya, dan workshop sudah dimulai lah. Para pengurus itu narutso dalam rangka Mabagis kalau nggak salah. Itu pembekalan kepada pengurus kaitannya dengan kajian hukum, sehingga ketika soal-soal yang muncul itu mampu diselesaikan oleh pesantren itu sendiri. Iya, harusnya menjadi kajian hukum tadi, sehingga ke depan, sekali lagi ya, catatannya bahwa ke depan tidak lagi pesantren itu menjadi gampang dimanfaatkan oleh mereka, bisa diminimalisir lah, targetnya bisa menekan, syukur bisa dinolkan. Tapi kan saya sendiri kalau memang dari pesantren di pojok, saya juga kurang setuju. Kan bukan hanya pesantren juga yang ada hal seperti ini. Ya, artinya gini, munculnya soal itu kan ada faktor dari santri, ada faktor dari ya apa ustadz, kemudian ada kaitannya dengan manajemen pengelolaan. Faktornya kan macam-macam, sehingga mereka itu kadang-kadang memanfaatkan itu menjadi bulian, sehingga mereka ambil keuntungan ada pesantren di daerah. Paling tidak kita berharap tadi dengan ya bahasa workshop kepada tenaga, gitu, kepada tenaga di pesantren itu pengelola. Terus mereka punya bekal tadi. Juga apa dimanfaatkan juga IT ya, perkembangan IT. Buat grup wali misalnya. Jadi khusus wali santri kelas 1 formal. Wali santri ini minimal yang formal dulu lah. Kalau yang salap agak sulit diorganisir, minimal dimulai dari yang formal dulu. Itu akan lebih mudah mengkontrol. Karena keterlibatan orang tua dalam proses menjinakkan dalam tanda kutip anak-anak yang memiliki kelebihan itu penting. Ya, kembalinya berarti bahwa juga harus dipahami semua pihak bekerja sama para wali santri ada sinergisitas sehingga wali santri juga memahami. Tapi kembali kepada aturan tadi. Jadi kalau kemudian aturan menjadi satu buah kesepakatan, para wali santri juga memahami, kemudian pihak masyarakat memahami, itu bisa berjalan dengan baik. Selama ini yang berkembang sehingga menjadi sebuah kasus yang kadang-kadang terbawa keluar kan kadang-kadang seperti itu. Ada pihak-pihak yang tidak memahami, ada pihak-pihak yang sesungguhnya itu mampu menjaga, ternyata menjadi ajuan protes bagi dirinya. Ya contohlah di sekolah umum Nyuwun Sewu, ada beberapa wali murid seharusnya ketika dia menitipkan anak kepada sekolah itu kan dia juga menunjang seluruh program proses pembelajaran. Tapi ini kadang-kadang ada wali murid yang ngadukan gurunya tadi hanya persoalan tersebut. Tapi itu terjadi dari beberapa tahun hingga sekarang. Ya masih ada itu. Masih ada. Ya sampai bahasa guyonannya, ya sudah kalau masih ada seperti itu kembalikan aja kepada orang tua untuk ngajar anaknya sendiri, buat piagam sendiri, buat ijazah sendiri. Nah, maka sampai ada yang mengatakan tadi bahwa proses yang pendidikan paling bagus memang masih di pesantren. Ketika bicara tentang etika, kemudian bicara tentang moral, sikap, ya sebagainya. Maka kita kan semua sepakat bahwa ya adab itu di atas ilmu tadi. Maka tradisi yang dikembangkan di pesantren tadi seperti karena memang belajar di taklim tadi kan penghormatan santri kepada guru, kepada pengelola, kepada dunia, pada kiai itu luar biasa. Ini menjadi yang tidak ditemui di luar itu. Yang tidak ditemui di luar, yang apalagi penghormatan kepada guru sampai terjadi perlawanan dan sebagainya. Nah, kita berharap itu nggak akan terjadi. Nah, itu tidak akan terjadi lagi. Baik, para pemirsa, obrolan kecil ini sebagai paling tidak menjadi pemahaman kita semua bahwa sepakat bahwa apapun yang menjadi dasar kita ketika kita melihat di pesantren itu, apakah kemudian sistem yang dikembangkan salafiyah, apakah kemudian masuk ke badan formal, tapi tetap bahwa tradisi itu kan, tradisi yang berkembang awal itu tetap ada. Maka di awal kan saya pernah cuplik tadi bahwa namanya pesantren munculnya ya yang pertama yang bawa itu kiainya yang punya harga dulu, kemudian menempati suatu wilayah, dia membawa ilmu yang dilihat dengan kajian kitabnya, ada masjid, ada santri, pengelola, jadilah sebuah pondok pesantren. Nah, kalau persoalan sekarang muncul pesantren itu hanya gedungnya dulu, kiainya belum ada kiainya siapa, tapi sudah dinamakan pondok pesantren tahfidzul Quran. Gak ada kajian kitab kuning. Nah, kalau kemudian persoalan kemudian Kementerian Agama itu diabsahkan legalkan sebagai persyaratan pesantren, ya di luar kita. Tapi paling tidak dari kecil saya dulu ketika masuk di Jombang itu udah memahami bahwa
namanya pesantren itu ya syaratnya harus seperti itu. Maka tadi jelas. Contoh ya Mbak Yai Mbak Yai Sotik tadi ketika mendidik pesantren. Itu lingkungannya seperti itu. Yang kedua wilayahnya itu. Bahasanya saya itu demit ya. Iya. Demitnya luar biasa. Saya enggak menyangkal hal itu. Di Jawa juga hampir ini. Iya. Loh, di Jawa mah rata-rata. Selalu seperti Nyon itu. sewu. Di Semua pesantren Tebuireng, di Peterongan itu. Sama, Itu semua. di pinggir itu rata-rata di pinggiran kali. Das-dasan rowo. Dasan rawa pinggiran kali Ngaleh karena memang ceritanya dulu di Denjosa itu Darul Ulum bahwa di atas membelai para PKI itu ngalirnya di situ. Iya. Dan rata-rata di kelompok masyarakat yang Kita abangan. tahu. Artinya kita paham itu. Awal muaranya kita hampir Iya. di pembukaan pesantren itu hampir mirip. Cuma Jadi sesungguhnya, jadi sebenarnya jadi nggak mudah Jon ya. Nggak mudah saja kalau mengikuti prasyarat itu. apalagi kita pendekatan kepada masyarakat yang sulit. Tantangan kita yang memang basic ya pendidikan ya, masuk ke lingkungan sosial ini berat loh bos. Ini berat. Betul. Apalagi mereka harus pulang di masyarakat dengan sudah persoalan, kemudian sedang ya itu tadi dengan persoalan-persoalan yang berkembang masyarakat berarti tantangan kita sebagai santri harus mampu berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu salah satu yang latar belakang kenapa beberapa tahun yang lalu kita menggagas untuk membuat makalah. Kewajiban Oh, termasuk dari sini ya. Ya, Nah, salah itu salah satunya satu itu. persiapan untuk bagaimana para alumnus itu menyiapkan dirinya untuk berintegrasi dengan masyarakat. Dengan masyarakat, dengan ilmu yang dimiliki tadi dengan berbagai kajian. Baik, paling tidak itu menjadi harapan kita semua ya. Kita sepakat dengan harapan itu semua. Mudah-mudahan ya tetap saja menjadi pesantren menjadi ikon tempat pendidikan yang terbaik katanya dengan pengelolaan sikap dengan akhlak tadi ya, dengan moral tadi yang itu tidak didapati di tempat pendidikan dimanapun. Kita berharap seperti itu akan tertahan. Jadi nanti atau kita nanti ke depan akan tetap berbicara tentang persoalan pesantren. Saya pikir masih menarik karena banyak persoalan. Ya tadi tradisi unik di pesantren itu yang belum banyak kita bicarakan. Misalnya Kita punya narasumber yang mungkin nanti kita hadirkan. pesantren dan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan pesantren dan Menarik sebagainya. sekali. Karena zaman itu sudah ada. Iya. Baik, pemirsa dan Gus Siva dan Mas Muin, saya pikir kita harus mengakhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan kita mampu akan bicara lagi tentang persoalan-persoalan yang lebih menarik, kan? Ya. Tentu saja ada narasumber yang mungkin kita hadirkan dengan tema-tema yang sangat berbeda. Paling tidak mampu menghidupkan ya di podcast Darussalamah lah. Iya. Walaupun kita masih awal-awal, paling tidak menjadi pengayaan kita semua bahwa di pesantren yang salah tidak kalah dengan pesantren-pesantren atau ketika kita menghadapi dengan persoalan-persoalan dunia luar. Mudah-mudahan ini semua mampu kita pahami sebagai pembelajaran bagi kita semua. Saya melatih pribadi kan sebagai host di podcast ini mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.